diterapkan ya kelas 3 4 ya. Kelas 3 4 itu harus sudah tahu bahwa kehendak Allah itu adalah yang harus kita yakini segala sesuatu. Misalnya kita piknik, kemudian nanti ada piknik ya, mobilnya nauzubillah min dzalik mogok misalnya. Nah ini qadarullah. Tapi nauzubillah dari jangan sampai ibu nggak mau ya. Ya. Setiap peristiwa hujan, angin dan sebagainya. Jadi anak-anak itu 3 4 itu lagi masa-masa peralihan dari mama papa menjadi mandiri. Nah makanya harus diajarkan bagaimana sikap kita menghadapi qada Allah ya. Jadi jangan, kan banyak tuh kami hilang gitu. Tapi benar-benar nggak ada ya. Kuat-kuat ya. Pasti tuh anaknya tuh suzon mulu. Ada ngaku. Udah gitu nanya Kalau sudah hebat ya puas ya apa ya. Nanti suzon nanya. kita cari yang lainnya gitu ya. Anak diberi penjelasan tentang qadar dan qadar pada setiap peristiwa. Jadi ini peristiwa ya. Anak terbiasa mengucapkan inna lillahi ketika mendapat musibah dan ketika mendapat atau melihat sesuatu yang baik mengucapkan masya Allah. Jadi itu ya. Jadi misalnya Ananda terbiasa mengucapkan inna lillahi ketika ada musibah. Nah itu adalah qadar, maksudnya sudah menerima kodrat ya. Dan mengucapkan masya Allah ketika mendapat. Nah kan juara misalnya ya, kelas 3 4 itu berjuara, itu bisa dimasukkan ke dalam indikator ini ya, salimul akidah ya. Kemudian apalagi tidak mengidolakan manusia dan makhluk lainnya. Nah ini penting untuk kelas 3 4 ya, karena lagi masa-masanya senang kepada yang nyanyi lagu Ojo Dibandingkan itu apa itu ya. Ya. Anak diberi nasihat tentang bahaya tiarah, percaya kepada hal-hal tahayul. Nah, 3 4 ini harus ya tiarah. Banyak sekali anak-anak sekarang ininya tuh ada ini nanti ada gitulah ya. Nanti kamu akan begini, akan begini. Nah, itu juga itu adalah sesuatu yang harus dilatih kepada anak-anak. Seperti ada burung berkicau tengah malam berarti ada yang sakit, dan banyak hal lainnya. Anak diberi nasihat bahwa yang hebat itu adalah Allah dengan berbagai macam penjelasan baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis dan peristiwa zaman Nabi seperti burung ababil dan lainnya ya. Jadi anak-anak itu sudah terbentuk akidahnya ke masalah akidah ini ya. Jadi diminimalisir tentang hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama ya, oleh akidah. Anak tidak mempercayai tiarah dan tahayul, tetapi sebaliknya percaya hanya kepada Allah. Nah itu bagaimana caranya itu dengan kalau kita bercerita atau kita ngobrol dengan orang tua kan itu akan kelihatan akan anak saya di rumah suka ngomong begini begitu. Nah itu bisa mulai questionable ya, apakah anak percaya kepada hal-hal tiarah yaitu yang tadi itu tahayul. Nah itu bisa questionable, itu bisa dimasukkan ya nanti sebagai ukuran dia melakukan tiarah atau tidak gitu ya. Kemudian sahihul ibadah. Nah, sholat sesuai sholat Nabi, taat ibadah. Membimbing anak sholat 5 waktu dengan mengikuti sholat Nabi mulai dari takbir sampai salam. Anak terbiasa melakukan sholat 5 waktu dengan mengikuti sholat Nabi mulai takbir hingga salam. Ya, ini observasi komunikasi dengan orang tua. Bisa Lisa maupun membuat tugas harian atau checklist ya, kelas 3 4. Bacaan sholat yang sahih. Nah, di sini harus ditekankan anak terbiasa dengan membaca bacaan sholat yang sahih, yang dibenarkan dalam ibadah secara ittiba kepada Rasulullah. Seperti dari tadi dari awal ya iftitah sampai ke salam.
Kemudian sholat sunnah. Nah, sudah diajarkan untuk melakukan sholat sunnah walaupun hanya masih dibimbing ya, masih sudah ya. Membimbing anak untuk melakukan sholat sunnah duha dan menjelaskan sebagai sholat sunnah muakkad. Atau tidak, sholat tambahan kalau ini sudah sholat sunnah rawatib, Bu. Ya, rawatib. 2 rakaat sebelum dan sesudah. Ya, sudah ya. Sudah. Masya Allah, itu udah bagus kelas 3 loh itu ya. Iya. Masya Allah. Begidanya kan ngajarin. Yang lain belum ya, malu atuh. Maka begida. Malu dong. Ayo. Soalnya Bu Ida punya cita-cita. Nah, apalagi? Iya. Iya kan dijamin surga ya cita-citanya itu. Nah, ya. Nah, tapi tidak hanya oleh Bu Ida ya, tetap berarti yang perlu dilakukan dengan orang tua ya. Nah, itu harus komunikasi observasi dengan orang tua ya Bu Ida ya, kalau sudah ya. Apakah di rumahnya melakukan atau tidak? Ini sangat penting ya. Kemudian tambahannya Bu Ida banyak nih, kelas 3 4 nih. Sedekah infak ya, dermawan. Menasehati anak dan melakukan kegiatan sedekah kepada anak yatim masjid ya. Jadi sedekah itu tidak hanya dalam bentuk di ruang ya. Kalau di ruang aja kan sempit. Kalau kelas 3 4 harus sudah keluar. Tadi kelas 1 2 masih di dalam ya. Nah, kalau 3 4 harus sudah keluar. Makanya ibu perlu Pak Iya untuk anggaran yang keluar kan anak yatim sekarang kan harus ada itu ya Pak Iya ya. Jadi perlu memfasilitasi gitu. Itu kalau memberi langsung tuh lebih praktis pelajarannya ke dia dibanding kita dengan omongan gitu ya. Jadi sekali-sekali dibawa ke rumah jompo, kemudian tuh anunya lewat tuh. Ya. Nah ini perlu pembiayaan, mungkin mobil ya. Ada sih Bu ya, Ada ya. Cuma dia ini sih bus Rumah yatim. Terus jalan benar jauh. Jangan sama jompo. Iya tahu itu yang. Iya, yang namanya yayasan Bu. Terislaman aku Victor ada beda. Aku Victor itu sering lihat. Victor depan pom bensin. Ya. Itu yatim Bu. Yatim di situnya anak yatim. Anak Kayak yatim. ruko. Dan itu kasihan juga itu tempatnya kecil ya. Tempatnya kecil anak-anak kadang-kadang. Ya kasih aja buku apa, pokoknya nggak usah berbentuk uang atau apa. Hiburan juga nggak masalah. Hiburan baca tafsir kayak apa biar mereka mau gitu ya. Ya tapi tetap berbagi makan juga nggak apa-apa ya. Makan hanya untuk 10 orang makanan gitu ya. Jadi adakanlah. Kalau jalan juga ke Victor itu mah bisa tidak lewat situ jalan. Seharian nggak apa-apa. Kosan Bu. Gurunya Bu yang masalah keberatan. Aja ya. Dia kan tahu. Sepertinya begitu. Dia mewakili. Oh, kenyataan. Mungkin kelas 1 2 mah TK nyumbang masjid. Nyumbang masjid aja dulu. Kita beri Kita ada sih sekalian. Bu kalau TK program kalian berdiri sekitar itu. Iya udah anak. Iya terus kemana itu? Kalau deh langsung Ke mana? nanti di Tes. Jangan menunggu 1 tahun baru dibagi, jangan. Jangan nih. Soalnya yang baik tuh yang hubungan yang cepat. Alhamdulillah ibu tuh kalau ada uang koin kan suka dianggap tidak berguna ya. Nah ibu tuh di situ ada di meja di lemari itu Pak. Jadi kalau jalan tuh pluk, Ojan, Bapak, pluk aja ke situ kecuali mandat tuh. Ayo lupain dah. Masukin dah, masuk gitu. Masya Allah itu Pak nggak terasa dalam 1 bulan tuh bisa 40.000, 50.000. Alhamdulillah ibu punya tetangga yang memerlukan ya. Jadi gampang. Jangan ditunda lagi ke Bu Ana bisa setahun baru bagi. Bu, yang baiknya sebelum subuh masuk ke dalam ibadah subuh juga apa? yang doakan sama malaikat. Amin tuh. Ada tuh ya. Dan kita tuh jangan kurang-kurangan. Belum terbit maksudnya. Itu nggak terasa. Kita ya di rumah tuh ada 40.000, 50.000 ya. Itu
namanya tuh apa ya, sodako jariah itu. Nah nanti kalau 1, 2, 3 tuh bisa. Di sini kan banyak juga orang-orang yang nggak punya kan. Yang nanti tinggal ke Bu Ida aja.